Terima kasih. Untuk malam ini saya kembalikan kepada Ibu Pinawati. Terima kasih Bu Cynthia atas refleksi dan pengajaran yang diberikan. Di sini kita bisa mengambil poin-poin dari pengajaran yang diberikan Bu Cynthia bahwa Tuhan sudah memberikan rahmat-Nya dengan memberikan putranya yang terkasih, Yesus Kristus, hidup di dalam keluarga kudus, di mana keluarga ini bisa dijadikan sebagai teladan bagi hidup kita sehari-hari. Kita bisa meniru bahwa mereka bisa hidup dalam komunitas, kehidupan religius yang taat dalam hukum Allah. Dari sini kita bisa belajar bahwa kita dari diri sendiri, dimulai dari diri sendiri kita harus berkomitmen untuk membangun kehidupan spiritual kita, sehingga kita bisa membimbing keluarga kita masing-masing supaya hidup dalam kekudusan. Dan yang terakhir, bisa memberikan hidup yang seimbang antara bekerja dan berdoa. Apakah ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau memberikan kesaksian atau pertanyaan pada pengajaran Ibu Cynthia malam ini? Dipersilakan. Jika belum ada, apakah bisa kita tutup, Ibu Regina? Boleh, Bu Lina. Apakah Ibu Cynthia masih ada yang mau ditambahkan? Karena ada cucunya yang begitu pintar berdoa. Tentu ini adalah contoh teladan dari keluarga. Umur 7 tahun sudah bisa berdoa untuk begitu banyak orang. Saya rasa Ibu Cynthia boleh menceritakan cucunya yang menyerap semua pengajaran teladan dari keluarga Ibu Cynthia, neneknya, yang memberikan iman kepada cucunya. Iya, boleh. Ya, cucu saya itu namanya Colette. Dia itu sungguh luar biasa. Dari umurnya begitu mudah ya, dia udah hidup dalam doa yang begitu mendalam. Dia suka sekali berdoa, terutama kepada malaikat pelindungnya, tiap pagi dan tiap malam. Sebab dia juga belajar dari sekolah, selain dari rumah ya. Sehingga kalau di sekolah ditanyain gurunya, di dalam pelajaran kelas, pelajaran spiritualnya, agamanya, yang paling tinggi nilainya di antara teman-temannya. Jadi gurunya sering bertanya, luar biasa anak ini, dan pengertiannya dalam hal berdoa, dalam menanggapi pelajaran-pelajaran yang diberikan di sekolah. Dia bisa begitu masuk dan mengerti. Saya kira itu juga sebuah karunia ya. Sebab ibunya juga suka berdoa. Dan dari dini telah mengajari dia bagaimana, kan kita belikan Alkitab ya. Jadi Alkitab itu
Dari dia belum mengerti membaca, tapi dia melihat gambar-gambar. Dan dia lucu sekali saat dia memulai melihat film-film kartun di TV ya, film anak-anak. Dan waktu dia belajar melihat dan mendengar, dan dia tuh ada ayat-ayat keluar dalam cerita itu. Seperti bagaimana mencintai musuhnya, bagaimana harus memberikan apa tuh kindness, apa tuh keramahan kepada kawan-kawan yang lain, tidak boleh berantem. Jadi itu tertulis itu ada di dalam kitab suci. Yang sungguh menakjubkan kita adalah setiap dia menonton, dia pause, dia stop, dan dia buka kitab suci, mengikuti apa yang tertulis di sana, dan dia baca. Dan malah mamanya jadi bingung. Luar biasa anak ini membuka kitab suci begitu cepat dan mengerti di mana tempatnya. Jadi ini salah satu bagian. Lalu dia selalu bertanya kepada saya, kenapa? Selalu kalau dia lihat saya, dia selalu memperhatikan saya selalu berdoa. Dan saya katakan kita harus banyak berdoa karena itu dia membutuhkan doa-doa kita. Dari situ dia mengerti. Jadi kalau dia berdoa, dia tidak hanya berdoa, dia tidak meminta untuk dirinya. Dari kecil dia sudah mulai belajar berdoa untuk orang-orang lain, untuk kawan-kawannya, untuk guru-gurunya, untuk homeless, artinya untuk orang-orang yang tidak mempunyai rumah, untuk orang-orang yang sudah meninggal. Saya sampai terkejut melihatnya. Kok bisa ya anak sekecil ini bisa mengerti begitu dalam arti doa tersebut. Dan malam hari sebelum tidur dia selalu memohon Tuhan untuk mengampuni segala dosa-dosanya. Tentu ini kita juga yang membimbing dia sebelumnya, sehingga itu menjadi kebiasaan pada dirinya, merefleksi kembali kehidupan sepanjang hari. Dan dia sebenarnya bukan anak yang awal mulanya adalah anak yang begitu mudah untuk diikuti ya. Dia mempunyai sifat-sifat tertentu, di mana kalau dia marah, dia tidak bisa mengontrol dirinya. Dia bisa nangis, bisa begitu susah sekali ya. Tapi ibunya begitu sabar, memberikan dia pengertian ya, bahwa kembali ya kita semua harus ingat ya, tidak satu pun di dalam keluarga kita yang tidak bisa kita selesaikan. Walaupun kejadian itu sangat berat, hanya satu-satunya yang bisa kita mencari solusi, kita membawa kembali ke arahan pengajaran yang ada di dalam kitab suci. Jadi melalui kitab suci itu kita cerita mengenai Yesus, kita cerita mengenai kehidupan orang-orang kudus. Dia banyak membaca buku-buku orang kudus, dan kadang dia suka menceritakan kembali kepada kita, karena ibunya suka memberi bacaan kitab orang kudus kepadanya. Sehingga dia mengerti sekali rupanya kehidupan itu, tanpa kita sadari, dia berubah begitu banyak sekali. Sehingga dia mempunyai kehidupan rohani yang begitu bagus ya. Jadi kan seperti di gereja, waktu mau masuk ke kamar adorasi, karena sudah diatur sedemikian rupa, hanya boleh 3 orang dalam sirkulasi, tidak boleh lebih banyak. Jadi pada saat giliran mereka, dia karena melihat begitu susah untuk masuk, dia menahan diri untuk tidak ikut masuk. Tetapi karena dia masih kecil, ibunya bilang masuk aja nggak apa-apa. Jadi akhirnya dia masuk, tapi dia hatinya ada merasa sedikit melawan ya untuk tidak ikut. Jadi waktu mereka mengikuti misa kudus,
Dia tidak berani pergi menyambut komuni. Dia bilang sama maminya, "Saya duduk saja," katanya. Dia nggak mau terima komuni. Terus mamanya, "Kenapa?" Katanya, "Tadi dia ada sedikit marah," katanya. Akhirnya mamanya biarkan dia duduk. Itu hari Jumat. Besoknya Sabtu, di dalam gereja kan ada hari untuk orang mengaku dosa ya. Setiap Sabtu pagi, dia minta mamanya bawa dia pergi mengaku dosa. Jadi disitulah dia pergi mengaku dosa dan selesailah tugasnya. Dia begitu kecil telah memahami kehidupan tidak boleh menerima komuni kalau hatinya tidak bersih. Ini yang saya sangat kagum kepadanya. Jadi dia itu telah memberikan contoh kepada kita semua melihat. Dan kita belajar juga dari dia. Dia belajar dari kita, kita juga belajar dari dia. Ya kira-kira inilah. Oh, waktu mamanya mengajari anak-anak di sini kan ada yang tidak masuk di sekolah Katolik. Jadi mereka punya kelas khusus pada sore hari setiap minggu sekali. Jadi mamanya mengajari di kelas 4 ya, pengajaran seperti katekis gitu ya, memperdalam iman mereka. Jadi waktu bawa masuk mereka ke kamar adorasi, maminya Colette nih memperlihatkan bagaimana mereka harus bersujud di hadapan Tuhan dengan hormat. Dan bila telah menerima hosti komuni, bagaimana harus berjalan dengan hormat dan sungguh-sungguh menghormati Yesus yang telah hadir dalam diri mereka. Jadi saat itu si Colette ini kan masih kecil. Dengan penuh bahagianya dia selalu mengikuti mamanya di dalam pengajaran kelas tersebut. Waktu itu masih boleh ada kelas ya, belum COVID. Jadi waktu masuk ke dalam ruang adorasi, anak-anak kelas 4 itu tidak mengerti bagaimana harus bersujud dengan hormat di hadapan monstrang tersebut. Akhirnya Colette yang dipanggil ibunya untuk memberi contoh bagaimana memperagakan sikap yang hormat saat masuk ke dalam ruang adorasi. Jadi kita merasa suatu berkat ya bagi kita di dalam keluarga melihat Colette yang telah bertumbuh dengan penuh cinta kepada Tuhan dan Bunda Maria. Dia suka berdoa rosario. Jadi kadang kalau dia melihat mamanya sudah capek, terus dia bilang sama mamanya, kita harus selesaikan doa rosario. Kalau kamu merasa capek, 10 aja lah kamu doa Salam Maria, 1 deket itu ya. Yang sisanya saya yang selesaikan semuanya. Luar biasa anak ini. Dan dia berdoa, dia selalu berdoa, koronka dan rosario. Inilah yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Terima kasih. Bu, boleh diberitahukan kepada kita semua, Colette sekarang umur berapa? Oh, Colette baru aja berulang tahun, sekarang udah umur 8 tahun. 4 Desember kemarin dia berulang tahun. Nah, baru berusia 8 tahun kemarin, Ibu Cynthia masih memberitahukan kepada saya, Colette baru umur 7 tahun. Jadi betapa luar biasanya. Luar biasa Colette, anak sekecil itu sudah begitu dewasa di dalam kehidupan spiritualnya. Mari ibu-ibu kita semua belajar membentuk keluarga, mencontohi teladan keluarga kudus. Demikian yang dapat saya tambahkan. Silakan Ibu Lina. Terima kasih Bu Cynthia, Ibu Regina atas teladan yang diberikan oleh cucunya sehingga kita bisa mencontoh dan belajar bagaimana menjadi hidup kudus. Untuk ini, pertemuan ini kita tutup
dengan doa yang disampaikan oleh Ibu Yuce. Dipersilakan untuk Ibu Yuce menutup doa malam ini. Mari kita tutup renungan malam ini dengan doa bersama. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam sorga, puji syukur kehadirat-Mu. Apabila malam ini kami bisa mendengarkan perenungan dari Ibu Cynthia selama beberapa hari ini mengenai Santo Yosef. Itu semua kami percaya adalah keinginan dan kerinduan hati-Mu Bapa bagi kami, agar kami selalu bisa membawa seluruh kehidupan kami lebih hari, lebih dekat lagi kepadamu melalui doa-doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Berilah kami rahmat-Mu agar kami bisa meneladani keluarga kudus di Nazaret. Dan biar kami berusaha semampu kami dan dengan pertolongan-Mu agar bisa menjadi teladan bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami, dan juga mungkin yang sudah mempunyai cucu menjadi teladan bagi cucu. Ya Bapa, kami tidak sanggup, tapi kami percaya Engkau yang memberi kami kesanggupan. Terima kasih Bapa Sorga, biar kami hari lepas hari lebih tahu bagaimana kami harus hidup, baik dalam menyeimbangkan pekerjaan dan juga doa bersama dengan Engkau. Bahwa kami masuk lebih hari lebih dalam, agar kami mengetahui segala rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, malam ini kami mau beristirahat, kiranya Engkau mau berkati kami dalam istirahat, kami besok bangun dengan tubuh dan semangat yang baru. Bagi Ibu Cynthia, Engkau tambah-tambahkan makrifat-Mu Tuhan, berkati dia dan keluarganya, dan juga kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Malam hari ini